pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah online. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita yang kita sembah adalah Jehovah Shammah. Tuhan yang hadir di sini. Tuhan yang hadir di atas bait kudusnya. Dan siapakah bait kudusnya? Adalah saudara dan saya. Mari jemaat Tuhan, persiapkan diri Anda dengan sungguh-sungguh untuk kita menerima, mengalami dan menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di pagi hari yang cerah ini. Haleluya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saat ini mata Tuhan tertuju kepada setiap kita yang bersungguh hati mencari Dia, yang rindu akan hadiratnya, lawatannya pagi hari ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap batinnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Haleluya. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu.
bertata, Tuhan yang bersemayam, Tuhan yang hadir. Ada setiap pujian penyembahan umat-Mu. Mari angkat penyembahan-Mu, angkat mazmur-Mu pagi hari ini. Dia Tuhan yang hadir di sini, Dia Tuhan yang hadir di atas bait kudus-Nya. Haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi
kemenangan-Mu, kami mau merayakan kebangkitan-Mu, kami mau merayakan Tuhan lebih lagi. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, kedahsyatan, keagungan, kekudusan untuk selama-lamanya. Hanya bagi nama di atas segala nama, Tuhan atas segala Tuhan, yang namanya kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mau lebih lagi merayakan Tuhan bersama-sama, mari katakan sama-sama saya, amin. Haleluya. Saya yakin saudara siap bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia yang sudah menang, Dia yang sudah bangkit bagi setiap kita. Bersorak-sorai, haleluya. Dimanapun kau berada, yuk berdiri sama-sama, naikkan pujian pengagungan kita, haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan,
pujian terhebat kepada Tuhan kita yang layak terima pujian. Haleluya, kan kami angkat. Hey, ya semua tangan sama-sama ya. Yang dimanapun Anda berada, satukan suara, satukan hati. Haleluya. Bersama-sama saya. Haleluya. Sekali lagi.
kita bersyukur karena kuasa salib Kristus yang sudah membebaskan kita, yang sudah memulihkan kita, yang sudah menyembuhkan kita, yang sudah memerdekakan setiap hidup kita. Sehingga kita boleh berdiri sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah bebas. Bahkan kita disebut anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa salib-Mu yang memulihkan setiap hidup kami, yang menyembuhkan setiap penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Kami sudah sembuh, kami sudah disembuhkan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena
Mari yang percaya beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Yeah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Karena kasih karunia-Mu kami hidup, kami kuat. Kami sanggup semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari yang kami lalui senantiasa dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan pagi hari ini untuk menjadi bekal untuk kami menatap hari esok kami. Kami percaya sepatah kata dari firman-Mu sanggup menyembuhkan kami. Amen. Sepatah kata dari firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu memulihkan hidup kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan kami. Engkau tutup dengan kasih karunia-Mu yang sempurna. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali boleh beribadah online bersama-sama pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya beri tema khotbah pagi hari ini yaitu faith or faith. Iman atau nasib. Iman atau nasib. Kalau bahasa Inggrisnya faith, ada huruf I di tengah-tengahnya. Kalau faith, nasib itu F-A-T-E. Kalau faith, iman, F-A-I-T-H. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan catatan. Kalau Anda ingin mencatat ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan, karena cukup banyak ayat yang akan kita baca. Dan teman-teman tim multimedia sudah mempersiapkan ini sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di screen HP Saudara atau komputer Saudara ayat-ayat yang akan kita baca. Jadi Anda catat dulu ayat-ayat yang akan kita baca, sementara Anda perhatikan di layar handphone atau komputer Anda ayat-ayat yang akan kita buka pagi hari ini. Nah saudaraku, mari kita lihat dulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu iman, apa itu nasib? Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa iman adalah yang pertama kepercayaan, yang kedua ketetapan hati, keteguhan batin, itu iman. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasib itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan atau kita orang Indonesia mengenal istilah kata takdir. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana menurut Alkitab? Apa kata Alkitab tentang iman? Saya percaya kita sudah sering mendengar khotbah tentang iman. Dan kita semua tahu ayat yang sangat terkenal yaitu Ibrani 11 ayat yang pertama. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian saudaraku lihat di dalam Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16. Dikatakan sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Atau terjemahan yang lain, tidak akan terburu-buru. Nah itulah saudaraku iman. Yang percaya Yesus adalah batu karang yang teguh. Dia adalah dasar yang teguh, itu adalah firman Allah sendiri. Yang percaya kepadanya saudaraku dikatakan tidak akan gelisah. Hari-hari ini banyak orang gelisah. Banyak orang yang panik menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Inilah ujian iman buat kita semua. Inilah waktunya untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Percaya bahwa ada pengharapan dan pertolongan di dalam Tuhan. Walaupun kita belum melihat, tapi kita punya dasar yang teguh, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan yang berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan bagaimana iman itu bisa tumbuh, saudaraku? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman dalam bahasa aslinya yaitu rema. Firman yang diurapi oleh Roh Kudus, yang diucapkan secara khusus bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau buka hati sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Maka iman itu akan bertumbuh. Dalam 2 Timotius pasal 3, saudaraku di ayat yang ke-10 itu ada judul, saudaraku, bahwa iman itu bertumbuh dalam pembacaan kitab suci dan dalam penganiayaan.
dalam pembacaan firman Tuhan dan ketika di dalam penganiayaan. Jadi saudaraku, inilah waktunya untuk kita terus bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya supaya iman kita bertumbuh di masa-masa kesesakan seperti saat ini. Nah, itu kira-kira saudaraku sedikit iman, saudaraku, menurut Alkitab. Tentunya ada banyak ayat yang menjelaskan tentang iman dan contoh-contoh tentang orang-orang yang beriman di dalam Alkitab. Nah, sekarang menurut Alkitab, nasib itu apa, saudaraku? Pengkhotbah 9 ayat 11, saya pernah membahas ini dengan jemaat di GKI Hosana, saudaraku, tentang nasib. Tapi saya ingin ulang sedikit. Pengkhotbah 9 ayat 11 mengatakan, lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Perhatikan, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Menarik sekali ada kata nasib di sini. Tapi dalam bahasa Inggris, saudaraku, digunakan kata time and chance. Waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Jadi saudaraku, saya mencoba mencari di King James Version kata fate, nasib, saya nggak ketemu, saudaraku. Saya nggak ketemu di King James Version, saudaraku. Jadi dalam bahasa Indonesia nasib, dalam King James digunakan kata kesempatan. Lalu 2 Petrus 2 ayat yang ke-13. 2 Petrus 2 ayat 13. Dikatakan dan akan mengalami nasib yang buruk. Nah, ada kata nasib di sini. Siapa yang dimaksud di sini? Kalau Anda baca nanti ayat-ayat sebelumnya, ini teguran kepada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang serakah, yang menyesatkan orang percaya. Dikatakan, saya ulangi ya, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah. Bahasa Inggrisnya reward of their unrighteousness. Upah karena mereka hidup dalam ketidakbenaran, kejahatan mereka, berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Nah, saya bisa simpulkan, saudaraku, nasib itu menurut Alkitab sebetulnya tidak ada, saudaraku. Yang ada hanyalah orang yang bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, itulah yang akan menentukan apa yang kita sebut sebagai nasib mereka. Karena saya percaya, saudaraku, apalagi ada beberapa kelompok orang yang beranggapan namanya takdir, itu bisa baik, bisa tidak baik. Tuhan menentukan yang baik, Tuhan juga menentukan yang tidak baik. Padahal rancanganku, kata Tuhan, bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan. Dia Allah yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi sebetulnya kita ini semua menerima satu paket yang sama yang disebut kehidupan. Tergantung kita bagaimana mengisi kehidupan kita, itu menjadi baik atau buruk, bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Seperti yang dikatakan pengkhotbah tadi, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, bukan untuk yang kaya, bukan untuk yang berhikmat, tapi untuk orang-orang yang tahu bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, 1 hari 24 jam, bagaimana kita memanfaatkan semuanya itu dalam semua polemik, kesulitan, masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita bisa bereaksi dengan baik, kita bisa merespon dengan baik, tidak ada yang mustahil. Mungkin hari-hari ini orang menganggap nasib kita buruk. Tapi tidak ada yang mustahil ketika kita dapat menggunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik. Maka apa yang orang katakan buruk bisa berubah menjadi baik. Yang baik bisa menjadi lebih baik. Amin, saudaraku. Karena saya percaya Tuhan selalu menentukan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita semua. Nah, saudara, saya ingin memberikan contoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja, Fatsal yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. 2
2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Alkisah saudaraku, kerajaan utara yaitu Israel, yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Yoram, dikepung oleh tentara Ben-Hadad, kerajaan Aram saudaraku. Dan apa yang terjadi saudaraku? Mereka orang-orang Israel mengalami kekeringan, sehingga harga barang-barang begitu mahal, banyak orang tidak bisa makan, sampai-sampai kalau Anda membaca di pasal sebelumnya diceritakan, ada ibu yang memakan anaknya sendiri. Sedemikian krisis kelaparan terjadi atas bangsa Israel pada waktu itu. Dan saudaraku, kemudian Nabi Elisa bernubuat bahwa sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Artinya akan terjadi pembalikan keadaan. Elisa menyampaikan firman Tuhan, akan terjadi pembalikan keadaan. Apa yang tadinya langka, apa yang tadinya mahal, apa yang tadinya sulit, akan menjadi mudah, akan menjadi murah, akan menjadi berlimpah-limpah. Dan banyak orang tidak percaya, saudaraku, salah satunya adalah ajudan raja, saudaraku, enggak percaya, saudaraku. Dan saudaraku, firman ini sudah disampaikan. Saya enggak ngerti apakah 4 orang kusta ini mendengar nubuatan Elisa. Tapi intinya, saudaraku, mereka ini kan diasingkan, mereka ini kan dikucilkan, saudaraku, orang-orang sakit kusta ini, karena dianggap najis, orang-orang yang terkutuk zaman itu, saudaraku. Dan pada waktu mereka dalam penantian, mereka dalam pengasingan mereka, saudaraku, mereka berpikir, kita diam saja di sini kelaparan, masuk kota juga kelaparan. Lah daripada kita bengong begini, lebih baik kita menyeberang ke tentara Aram aja. Kalau memang mereka nanti berbelas kasihan membiarkan kita hidup, ya syukurlah kita hidup. Kalau memang mati, ya sudahlah sama saja. Toh kita juga di sini kelaparan, kita juga akan mati. Saudaraku, ibarat memakan buah si malakama katanya. Enggak dimakan ibu mati, dimakan bapak yang mati. Serba salah saudaraku. Mau ambil keputusan apa ini? Semuanya mengandung risiko. Dan saya mau katakan memang itulah hidup. Hidup harus terus bergerak. Seperti Anda mengayuh sepeda harus terus bergerak. Semua ada risikonya saudaraku. Tetapi apa yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini luar biasa. Jadi iman itu memang ada iman kepada firman Tuhan, tapi juga ada iman naluriah manusia kita. Ketika dalam keadaan terjepit ini, saudaraku, 4 orang ini mengambil inisiatif. Ya udah nekat aja, nyebrang aja ke tempat perkemahan orang-orang Aram. Kalau memang kita hidup ya hidup, mati ya mati, sama saja.
Mau hari ini mati, besok mati, minggu depan mati, tetap aja mati. Dan apa yang terjadi saudaraku? Pada waktu mereka menyeberang ke tempat perkemahan tentara Aram, tadi kita sudah membaca bagaimana ternyata perkemahan itu sudah kosong. Tentara Aram sudah pergi semua kalang kabut karena mereka mendengar, saudaraku, tentara yang begitu besar sampai mereka berpikir, wah orang Israel mengupah tentara-tentara lain untuk menyerang kita. Sehingga saudaraku mereka lari semua dan mereka tidak bawa itu harta benda hasil pampasan, rampasan dari kemenangan-kemenangan sebelumnya saudaraku. Emas, perak, jubah yang indah-indah saudaraku. Dan saudaraku Tuhan yang lakukan semuanya itu. Tanpa pernah orang kusta ini menyadari saudaraku sebelumnya. Dan buah dari kenekatan mereka saudaraku, saya sering mengingatkan memang iman selalu ada unsur nekat. Tapi enggak semua nekat itu berarti beriman. Jadi butuh hikmat pengertian yang benar tentang hal ini. 4 orang kusta ini akhirnya saudaraku bisa menikmati makan, minum, kelepasan, kemerdekaan saudaraku. Dan lalu mengabarkan kepada Raja Israel. Sehingga saudaraku hari itu juga terjadi apa yang dinubuatkan Nabi Elisa. Sesukat tepung terbaik berharga sesikal, 2 sukat jelai berharga sesikal. Betul-betul murah, semuanya tersedia saudaraku. Hari itu bencana kelaparan itu berhenti sudah. Saudara, saya mau katakan pada saudara, seandainya 4 orang kusta ini hanya termenung aja saudaraku, nggak ngapa-ngapain. Mungkin kita akan ambil kesimpulan, ya memang nasibnya dialah. Pasti mati, nasib. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, nasib itu hasil dari perbuatan kita. Nasib itu hasil dari keputusan kita. Kalau Anda mengambil keputusan dengan benar, saudaraku, saya percaya semua kita berhak menikmati nasib yang baik. Semua kita berhak menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebaliknya kalau Anda nggak bisa menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada dengan baik, jangan salahkan Tuhan. Lalu kita berkata, ya takdir, ya nasib, memang begini nasibku. Sekali lagi saya mau tegaskan, iman Kristen tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menekankan atau mengatakan bahwa yang buruk itu dari Tuhan. Memang saudaraku kita harus mau menerima satu keadaan entah itu baik atau buruk. Tapi jahat di mata Tuhan kalau kita mengatakan sama seperti orang-orang Israel di padang gurun. Ketika mereka mengeluh tentang nasib buruk mereka di padang gurun, itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Life is a process. Hidup itu satu proses. Life is a journey juga. Hidup itu satu perjalanan juga. Dari satu persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Belum selesai. Belum selesai saudaraku. Betapa mudahnya kita putus asa, kita kecewa, menyalahkan Tuhan, dan kemudian kita mengambil kesimpulan, dasar nasibku jelek. Pagi hari ini saya mau mengingatkan jemaat Tuhan yang saya kasih, bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita semua. Pertanyaannya, di mana imanmu? Adakah kita punya iman seperti 4 orang kusta ini? Yang mengambil keputusan yang tepat, daripada mati, nggak ngapa-ngapain, lebih baik keluar, hadapi segala risiko dan tantangan. Saya melihat jemaat jadi semakin kreatif, dalam keadaan kita harus banyak stay at home, banyak di rumah. Tiba-tiba saudaraku ada yang jual puding, ada yang bikin roti, ada yang open PO, cakar, saudaraku. Cakar dibuat dimsum, ya. Istri saya cukup ahli untuk buat itu, saudaraku. Wah, saudaraku, kreatif juga. Keluar semua kreatifnya. Ada yang open PO, nasi bebek. Ketika dibuka, saudaraku, di WA, ternyata nasi, sambal, dan mainan bebek-bebekan, saudaraku, dari plastik. Orang jadi makin kreatif, saudaraku. Ya. Nah, saya lebih menghargai orang-orang seperti ini, teman-teman seperti ini, jemaat seperti ini, daripada Anda termenung. Saya mendengar juga ada jemaat yang open PO, itu ayam goreng, saudaraku, sampai akhirnya meluber pesanannya sampai 100 bungkus, saudaraku, ayam goreng. Wow, luar biasa. Siapa bilang
krisis berarti kita merana, krisis berarti kita meratapi nasib. Ada orang-orang yang justru diberkati ketika mereka nggak sekedar, aduh ya udahlah memang begini nasibku, lalu jadi malas berdoa, malas berusaha, nggak ngapa-ngapain. Saudara, stay at home bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, lalu membiarkan perut kita makin buncit, pipi kita makin tembem, saudaraku. Lakukan sesuatu, saudaraku, yang positif. Kalau saudaraku mungkin hari-hari ini suami kita kena PHK, ibu-ibu jangan tinggal diam, manfaatkan medsos untuk hal-hal yang positif, berusaha. Memang ada keringat yang harus kita keluarkan, memang ada biaya yang harus jadi modal untuk usaha kita. Mari lakukan. Langkah 1000 tidak akan pernah tercapai kalau kita nggak pernah mengambil langkah pertama. Setuju Bapak Ibu Saudara? Langkah yang ke-1000 nggak akan pernah kita capai kalau kita nggak pernah mengambil langkah yang pertama. Jangan bilang nasib. Tapi bagaimana kita menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan hari-hari ini. Karena saya yakin saudaraku, memang kita tidak dapat mencegah datangnya masalah, tetapi kita bisa mencegah agar pikiran dan perasaan kita tidak bermasalah. Setuju Bapak Ibu Saudara? Yang setuju katakan amin. Dengan iman saya mendengar suara amin di rumah-rumah jemaat. Saudara, sekali lagi kita tidak dapat mencegah datangnya masalah, tetapi kita bisa mencegah agar pikiran dan perasaan kita tidak bermasalah. Jangan biarkan pikiran dan perasaan kita jadi bermasalah, sehingga kita bad mood, kita malas, kita putus asa. Tapi ayo dengan iman, bangkit seperti 4 orang kusta ini. Lakukan sesuatu dan mujizat ada di depan mata kita. Amin saudaraku. Contoh yang kedua dari kehidupan Ishak. Kejadian 26 ayat 1 dan 2. Kejadian 26 ayat 1 dan 2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah saudaraku, penting hari-hari ini kita dengar suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Sama seperti Ishak, bukan cuma pertama kali di Kanaan terjadi bencana kelaparan. Kali ini Tuhan bilang kepada Ishak untuk tetap tinggal di mana dia berada pada waktu itu. Dalam kesempatan yang lain, saudaraku, memang pernah terjadi zaman Abraham, zaman Yakub. Tuhan pernah bilang, Tuhan izinkan pergi ke Mesir. Tapi kali ini Tuhan melarang Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tetap di tempatmu ada saat ini. Waktu itu Ishak ada di Gerar, di negeri orang Filistin. Lalu apa yang dilakukan oleh Ishak? Lihat ayat 12 dan 13. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka, apa saudaraku? Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sudah berapa banyak orang suka mengutip Kejadian 26 ayat 13 ini. Wah senang ya dengar ayat ini ya. Makin kaya, sangat kaya, lalu nama Ishak diganti dengan nama kita sendiri. Saudaraku, makin kaya, sangat kaya. Orang suka, saudaraku, tentang kekayaan ini, saudaraku. Semua orang suka. Nah saudara kasih Tuhan, saya mau ingatkan sekali lagi, ini akibat. Ini hanya akibat. Jangan iri dengan Ishak, kemudian kita berkata, ya memang dasar nasibnya dia baik. Tunggu dulu saudaraku. Di tengah-tengah kekeringan yang terjadi, kelaparan yang terjadi, perhatikan apa yang dilakukan oleh Ishak. Dia tetap menabur. Ketika dia menabur, di situ Tuhan memberkati apa yang dia tabur. Dan orang yang menabur, janji Tuhan, dia pasti akan menuai. Yang menabur dengan tetesan air mata, pulang bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Dengan kata lain, jangan mengharapkan adanya tuaian kalau kita nggak pernah menabur. Saya bukan semata-mata berbicara tentang menabur materi atau uang saja. Tapi jangan berhenti untuk terus menabur kebaikan, menabur kasih,
menabur kebajikan, nilai-nilai yang baik. Saudara, di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, saya juga bekerja sama dengan teman-teman, kita bergerak untuk melakukan aksi sosial. Bukan untuk cari popularitas, bukan cari followers atau subscribers, saudaraku. Kami lakukan semuanya itu dengan tulus. Dan teman-teman multimedia sudah mempersiapkan beberapa klip foto dan film dokumentasi yang akan kita lihat sama-sama. Ya, kita akan simak bersama-sama. Paket sembako untuk hamba-hamba Tuhan, mitra pelayanan pedesaan wilayah Semarang dan Boyolali. Terima kasih Pak Mulyana dan teman-teman donatur. Tuhan Yesus memberkati keluarga, kesehatan, pelayanan, pekerjaan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi lelah kita melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Yang murah hati akan terima kemurahan dari Tuhan. Pasti digenapi dalam hidup kita semua. Jadi berkat di tengah-tengah krisis yang terjadi karena wabah corona. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ya, itu tadi yang kita lihat, saudaraku. Kami dengan teman-teman dari Yayasan Mitra Misi Indonesia, saudaraku, dan teman-teman dari Jakarta, yang lalu kita sempat sharing tapi belum sempat saya lihatkan foto-fotonya. Jadi semua saudaraku kita lakukan karena kita mengasihi. Kita mengasihi pekerjaan Tuhan, kita mengasihi orang-orang yang dalam kesusahan. Bukan karena kita kaya, beberapa teman kami bukan orang yang kaya raya. Tapi mereka mau ambil bagian. Kenapa saudaraku? Karena mereka tahu kalau kita nggak pernah menabur, kita nggak akan pernah menuai. Ini firman Tuhan. Dan itu hukum. Saudaraku, hukum nggak bisa dibantah. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Albert Einstein, orang yang paling jenius di dunia, IQ-nya 160, saudaraku. Dia pernah berkata begini, in the middle of difficulty lies opportunity. Di tengah-tengah kesulitan ada kesempatan. Inilah kesempatan kita untuk menyebarkan virus kebaikan, saudaraku. Kita menyebarkan virus kasih. Saya suka, saudaraku, melihat beberapa pelang, saudaraku, papan reklame karena mungkin usaha hari-hari ini sedang sepi, mungkin penyewaan papan reklame yang ada di perempatan-perempatan jalan, di persimpangan jalan itu sepi. Dan saudaraku perhatiin, ya, ayat yang tertulis di situ, kata-kata di situ adalah firman Tuhan. Walaupun tidak tertulis ayat firman Tuhannya, tapi kata-kata itu kutipan firman Tuhan.
ada yang dari Mazmur 91, dari ayat-ayat yang lain. Saudara, ini waktunya kita bergerak. Saya bersyukur, ini ide yang luar biasa. Kita mempengaruhi atmosfer kota kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kebajikan, dengan kasih. Saya mau simpulkan, saudaraku, khotbah pagi hari ini, saudaraku. Faith is not about everything turning out okay. Faith is being okay no matter how things turn out. Iman bukan berbicara tentang segala sesuatu yang baik-baik saja. Tapi bagaimana Anda tetap baik. Pikiranmu, mentalmu, jiwamu. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Saya berdoa saudaraku semua kita memilih untuk beriman. Bukan hanya sekedar menyerah kepada keadaan dan berkata ya memang nasibku. Berdoa. Minta hikmat Tuhan, melangkah dengan iman, saya percaya pertolongan ada di depan mata kita. Pertolongan saudaraku Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Pagi hari ini adalah minggu yang pertama di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kembali kita mengingat pengorbanan Kristus, kebangkitannya yang memulihkan kehidupan kita, memberikan kita pengharapan yang baru. Kebangkitannya membuat iman percaya kita di dalam Dia tidak menjadi sia-sia. Ibadah kita juga tidak menjadi sia-sia karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Banyak orang yang dibangkitkan dari kematian. Di Alkitab ada beberapa catatan orang yang pernah mati dan dibangkitkan. Tapi catat baik-baik, akhirnya dia mati juga. Tapi Yesus mati, hari ketiga dia bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Hari ini dia ada di sorga. Dari sorga dia memandang ke bumi, melihat Bapak Ibu Saudara semua yang berharap kepada dia, yang sedang beribadah kepada dia. Dan apa yang Yesus lakukan di sorga mulia? Dia berdoa syafaat bagi saudara dan saya. Dia sebagai imam besar agung yang selalu siap untuk menolong apapun yang sedang menjadi pergumulan kita masing-masing. Mari arahkan hati kita, angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita. Jangan lupa untuk membaca ayat firman Tuhan yang tertera di hosti yang Bapak Ibu Saudara pegang. Saya mendapatkan ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 4a. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mari angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu Tuhan. Untuk kasih-Mu yang begitu mulia. Kematian-Mu menghidupkan kami Tuhan. Kesakitan-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alkitab mengatakan tiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Sesudah Yesus makan, dia pun juga mengangkat cawan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Ingat, ini adalah cup of blessing, cawan berkat. Cawan ucapan syukur, meterai dari perjanjian baru yang berisi darah Kristus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk kuasa darah-Mu Tuhan yang memulihkan hidup kami, mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, seperti kain kesumber, kuasa salib-Mu mengubahkan hati kami kembali menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu, haleluya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini, hari yang Kau berkati dalam keterbatasan kami Tuhan, dalam keadaan apa yang kami alami saat ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau yang akan pulihkan keadaan bangsa kami. Engkau yang pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan Tuhan, jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia ini, dari pemerintahan presiden maupun sampai ke bawahnya Tuhan. Engkau yang beri hikmat Tuhan untuk mereka menjalankan tugas Tuhan, terutama dalam menghadapi persoalan saat ini Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu turun yang dari surgawi. Engkau juga beri mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan, tetap menjalankan Tuhan setiap tugas mereka dengan baik untuk rakyatnya juga. Tuhan, kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk gereja GKI Hosana ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saat ini Tuhan, kami percaya ada waktunya Engkau yang menjawab. Ada waktunya Tuhan Engkau yang menyelesaikan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan dalam kelemahan tubuh. Kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Hani ada di Singapura Tuhan, juga untuk Ibu Agus Prabowo. Tuhan, kami percaya Engkau yang pulihkan kesehatan mereka.
Engkau yang memberi organ-organ tubuh yang baru, sehat jasmani dan rohani. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap taburan yang sudah kami terima maupun yang akan kami terima Tuhan dari setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah boleh menjadi taburan yang berkenan di hadapan-Mu dan untuk kemajuan setiap gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa kami panjatkan pada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang mendengar, Engkau yang menyempurnakan setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari angkat dua tangan kita dengan penuh ucapan syukur. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari beri sorak-sorai yang paling indah bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya kami akan mengakhiri ibadah online kami hari ini Tuhan. Sekali lagi kami selalu percaya bahwa jerih lelah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau mendengar doa-doa yang umat-Mu panjatkan Tuhan pagi hari ini. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan hidup kami Tuhan. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kehendak-Mu disempurnakan Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Tidak ada pembatalan, tidak ada rencana-Mu yang tertunda. Semua kehendak-Mu, rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, menguduskan, menyucikan semua taburan umat-Mu, persembahan-persembahan yang umat-Mu berikan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Baik pengembalian perpuluhan, diakonia Tuhan. Persembahan ucapan syukur untuk kas umum. Tuhan untuk pembangunan. Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang menabur pasti akan menuai. Dan kami akan melihat kami hidup di bawah surga yang terbuka. Anugerah Tuhan dicurahkan melimpah dalam kehidupan kami semua. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Terimalah anugerah berkat, rahmat, kemurahan, kasih setia dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menyertai dan menolong kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua sampai selama-lamanya. Yang berharap pada Tuhan katakan, amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.